Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di sini saya tidak hanya berbicara tentang firman, tetapi di sini saya ingin kesaksian tentang apa saja yang baru saja saya alami malam ini, dan ini tentunya mengingatkan saya juga tentang firman Tuhan. Jadi apapun nanti yang saya bilangkan atau apapun isi kesaksian saya, itu jelas ada hubungannya sama firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami Tuhan, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, baik bekerja, liburan, belajar atau apapun itu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus menguasai pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami Tuhan, agar kami juga dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di sini saya ingin sedikit kesaksian tentang apa saja yang saya alami malam hari ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biasanya saya beribadah di pusat kota. Gereja saya, tempat saya beribadah itu di pusat kota, di tengah kota. Tetapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk saya istilahnya mengikuti ibadah di tempat teman saya. Dan uniknya saudara, Tuhan memanggil saya beribadah ke tempat yang bisa dikatakan sangat jauh dari rumah saya. Rumah saya berada di pelosok kota, di ujung kota, dan tempat ibadah saya juga di ujung kota. Kira-kira sekitar 40 menit jaraknya kalau naik motor. Dan perlu saudara ketahui bahwa saya ibadah pada waktu jam 5 sore. Dan di situ selesai ibadah kira-kira pukul 7 malam. Setelah ibadah, seperti biasa kami kumpul-kumpul, makan bersama, membahas kuliah bersama dan lain sebagainya. Dan setelah kami membahas, di situ menunjukkan pukul 8:30 lewat dikit, hampir jam 9. Langit sudah mendung saudara, sudah gelap semuanya, jalanannya juga sudah istilahnya sepi. Karena saudara, kalau saya pulang dari tempat ibadah yang tadi ke rumah saya, itu harus melewati jalur yang sempit, jalur yang berliku-liku, jalur yang benar-benar pada waktu tadi kendaraan pun bisa dihitung. Artinya apa saudara? Waktu saya pulang, jalanan itu sepi saudara, langitnya mendung, dan jalan yang saya lewati berkelok-kelok, berbelok-belok, turunan juga saudara, banyak istilahnya jalannya tidak rata, banyak yang rusak. Dan di situ jalan yang saya lewati itu kanan kirinya adalah kebun, seperti kebun pisang, ya istilahnya banyak pohon di kanan kirinya. Nah, saya di situ berpikir, Tuhan, ini udah malam, udah sepi, nggak mungkin juga saya berdiam diri di sini. Saya harus pulang nih Tuhan. Tapi Tuhan, jalanannya sepi. Ini juga jalannya juga nggak rata. Saya berpikir seperti itu saudara. Tetapi saudara, ada kekuatan yang istilahnya menyuruh saya untuk bernyanyi lagu rohani, saudara. Di situ saya menyanyikan suatu lagu, judulnya
walau gunung tak berpindah. Di situ ada lirik, meskipun aku dalam lembah kelam, tidak mengapa asal kau di sisiku. Di situ saya ulang terus lagu itu, saudara. Selama perjalanan saya ulang terus lagu itu, agar saya juga istilahnya tidak takut, saudara, mendapatkan kekuatan rohani yang bisa menemani saya walaupun jalanannya sepi, saudara. Dan di tengah perjalanan, saudara, di situ turunannya udah menanjak, udah tajam sekali turunannya, saudara. Di situ di belakang saya ada mobil box yang istilahnya dalam tanda kutip kecepatannya bisa dibilang lebih cepat daripada saya. Saya waktu itu karena jalanannya sepi, juga gelap, lampu-lampunya juga pada mati. Saya kan biasanya jalannya pelan-pelan, biar kalau ada jalan yang rusak bisa saya ambil jalan lain dan lain sebagainya. Di sini, saudara, saya posisinya turunan, belakangnya ada mobil box, saudara. Mobil box itu lebih cepat dari saya. Bahkan sering kali saya diklakson oleh mobil itu untuk agak cepat, saudara. Di situ jalanannya turunan, belokannya juga agak tajam, saudara. Tapi, saudara, walaupun ada celah entah beberapa persen, saya merasakan ketakutan. Saya merasakan, Tuhan, ini gimana kalau mobilnya menabrak saya? Karena jalanannya itu sempit, saudara. Bisa dibilang ya seperti jalan pegunungan lah, saudara. Seperti jalanan dataran tinggi. Itu sempit sekali, saudara. Jadi saya kalau ambil jalur pinggir tidak bisa, saudara, karena mobil itu juga tidak punya akses untuk menyelip saya. Jalanannya sebelahnya juga sepi, saudara, juga sempit. Nah, di sela-sela ketakutan saya, di tengah-tengah ketakutan saya, ada yang menggerakkan saya, saudara. Di situ menggerakkan bukan berarti saya harus berbuat apa, tetapi ada yang menggerakkan saya untuk menyanyikan lagu rohani itu lebih keras lagi, saudara. Jadi saya menyanyi, walau gunung tak berpindah, itu lebih keras, saudara. Kayak ada, seperti ada kekuatan, saudara. Seperti ada istilahnya energi dari dalam agar saya bisa menyanyikan itu lebih keras. Dan akhirnya apa, saudara? Tanpa saya sadari, selama saya menyanyi lebih keras, itu ada yang menggerakkan motor saya agar lebih cepat, saudara. Cepatnya itu tetap terkendali, saudara. Jadi setelah turunan itu sudah selesai, kecepatan saya berkurang karena setelah turunan jalanannya itu lebih lebar, saudara. Itu benar-benar posisi saya, Tuhan, kok bisa Tuhan menyelamatkan saya dari mobil box itu? Udah jalanannya sempit, kecepatan saya juga lebih lambat daripada mobil itu, jalanannya sepi, itu turunan juga, nanti kalau ditabrak saya jatuh gimana? Pikiran saya awalnya memang berpikir seperti itu, saudara. Tetapi ketika saya mengingat-ingat, oh iya, ada Tuhan nih, saya kan punya Tuhan, pakai kekuatan rohani saja. Jadi saya menyembah Tuhan, saya bahasa roh, saya memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani di tengah ketakutan saya. Dan akhirnya apa, saudara? Setelah turunan, setelah jalannya lebih lebar lagi, akhirnya saya bisa sedikit ke pinggiran jalan sehingga bisa memberi ruang mobil itu untuk menyalip saya. Ini suatu
perkara yang ajaib, saudara. Karena apa? Mungkin bagi kita orang awam yang mengalami posisi seperti saya, itu wajar posisinya tertekan, takut dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengontrol emosi kita, ini harus gimana ya? Ini harus lebih cepat atau lebih lambat atau gimana, atau pasrah. Mungkin kita seperti itu, saudara. Tetapi saya teringat sama satu ayat di dalam Matius 28 ayat 20. Di ayat yang terakhir itu kan Tuhan Yesus berbicara pada para murid, amanat agungnya. Ingatlah, aku akan menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman. Saudara, di tengah kesibukan kita, di tengah ketakutan kita, di tengah kekhawatiran kita, walaupun ada celah iblis sedikit pun itu, celah untuk iblis menyerang kita, itu pasti ada, saudara. Pendeta yang tadi sore, inti khotbahnya adalah semakin kita mengalami kasih Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin juga iblis melancarkan, mengganjalkan, istilahnya apa ya? Semakin iblis berpikir beratus-ratus kali, beribu-ribu kali untuk menyerang kita. Makanya saudara, saya tetap ingatkan diri saya juga dan juga saudara yang mendengar kesaksian ini, di tengah ketakutan kita, di tengah goncangan hidup kita, dunia yang semakin jelek ini, semakin buruk ini, tetaplah berpegang pada iman, saudara. Karena apa, saudara? Kalau Anda emang benar-benar intim dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap situasi, tidak hanya saat senang, tidak hanya saat berkelimpahan, tetapi kita belajar bagaimana di segala situasi. Bahkan Paulus saja, dia di dalam penjara bisa memberitakan Injil, saudara. Dia di dalam penjara masih bisa memuji Tuhan. Itu tergantung spiritnya kita, saudara. Kalau kita memang benar-benar penuh dengan Roh Kudus, mau posisi sekecil apapun, mau posisi seburuk apapun kita, sekelam apapun masa lalu kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, terus intim sama Tuhan, pasti Tuhan lebih banyak cara untuk menolong kita. Amin. Lebih banyak jalan keluar lah, saudara. Intinya dari kesaksian ini saya mau bilang pada saudara, jangan menganggap enteng celah iblis untuk menyerang. Tetapi kita harus mengerti, iblis tidak suka sama kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang kita perlu terus mendekat dengan Tuhan. Karena sekuat apapun iblis menyerang kita, sebesar apapun celahnya menyerang kita, kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang, saudara. Ada Tuhan yang maha besar, Tuhan bisa segalanya, saudara. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Tuhan yang akan menghukum iblis, Tuhan yang akan memasukkan iblis dan juga pengikut-pengikutnya ke dalam api neraka. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Bila mana kita menghadapi pencobaan, tetaplah intim dengan Tuhan, tetap intim, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Jangan takut, saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita sama Tuhan, kita akan dapat kekuatan rohani, saudara. Akan dapat sukacita rohani, saudara. Akan dapat apa yang tidak bisa dunia berikan. Dan itulah yang bisa membuat kita melewatkan segala perkara, baik yang perkara yang
menyenangkan, perkara yang membahagiakan, atau sekalipun perkara yang sulit sekalipun, Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan firman-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan iblis Tuhan mengambil firman kami Tuhan, tetapi pakailah setiap apa yang ada dalam kami, tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, tingkah laku kami, agar kami terus melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Kami percaya Engkau terus menyertai kami sampai kami dilayakkan, sampai kami diangkat menjadi imamat rajani, memimpin kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.